hari Minggu anak-anak, jumpa lagi hari ini. Kita percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Ibu guru juga percaya kalian semua sehat, kalian semua tetap semangat, dan kalian semua selalu merasakan akan kasih sayang Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini kita kembali akan senangkan Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, kita akan mau untuk mengagungkan akan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, dan kita semua bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan pujian berikut ini. Yesus, kau mati di salib, bangkitlah, makan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus, kau mati di salib, bangkitlah, makan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Anak-anak yang dikasih, tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebab itu kita akan siapkan hati kita, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan permuliakan nama-Mu lewat puji-pujian. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan hati kami akan siap untuk belajar cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong akan setiap anak kekasih kami duduk dengan tenang, menyaksikan akan kebenaran firman-Mu, sehingga cerita firman-Mu akan menjadikan kami semakin menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tolong juga ibu guru yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Anak-anak, hari ini firman Tuhannya terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, 7, 8, dan 9. Tetapi yang kita hanya baca adalah Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau sudah ada Alkitabnya, ambil Alkitabnya dan buka Kejadian pasal 6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau anak-anak sudah mendapatkannya, ibu guru yang akan membaca ya. Mulai dari ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara
saudara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Anak-anak yang kekasih, ketika manusia semakin banyak, maka semakin juga dosa yang dia lakukan. Manusia-manusia itu melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pun marah, Tuhan kecewa, Tuhan sedih melihat manusia semakin banyak tetapi semakin mudah melakukan dosa. Akhirnya Tuhan pun mau memusnahkan semua manusia pada saat itu. Tetapi keluarganya Nuh satu-satunya yang Tuhan sayangi. Karena firman Tuhan mengatakan hanya keluarga Nuh saja yang takut akan Tuhan. Hanya keluarga Nuh saja yang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya Nuh disuruh Tuhan untuk membuat batra dan semua keluarga Nuh bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mari anak-anak, kita akan menyaksikan selanjutnya video berikut ini. 6. Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air.
bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Bagaimana anak-anak? Sudah menyaksikan cerita firman Tuhan hari ini? Apa yang kita bisa pelajari? Tuhan sangat membenci yang namanya dosa. Perbuatan jahat itu Tuhan sangat membenci. Sebaliknya Tuhan begitu mencintai ketika kita taat kepada Tuhan. Ketika kita mau seperti dengan sikap Nuh yang dekat dengan Tuhan, dia tidak terpengaruh dengan apapun yang terjadi di sekelilingnya. Dia tetap memandang kepada Tuhan dan tetap melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya hanya satu keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini anak-anak akan menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan, dan kita tidak akan pernah terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah diajar oleh firman-Mu bagaimana kami harus menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu dekat dengan Engkau lewat belajar akan cerita firman-Mu. Tolong kami bersama dengan anak kasih kami Tuhan, agar semakin hari kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Kami tidak akan mau terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kami yang melakukan hal yang benar, hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini akan Tuhan sendiri tanamkan dalam hati akan anak kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan tutup ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin.
kasih anak-anak yang boleh hadir pada saat ini dan boleh menyaksikan akan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.